Pasukan telah berhasil menerobos dan memasuki kastil. Orang-orang berusaha melarikan diri. Tanpa penguasa kastil berteriak dan mencoba menahan prajurit dengan kekuasaannya. Tapi itu semua tidak berlaku. Seketika tebasan pedang menewaskan dirinya. Prajurit itu hanya berusaha mengejar wanita di dalam kastil. Terlihat pula senior sergen tertawa puas dengan hasil pertempuran. Meskipun harus menewaskan beberapa bawahannya. Kemudian muncul seseorang dengan pakaian kerajaan. Orang kemudian memuji kerja keras pasukan. Orang itu adalah Pangeran Aldros. Pasukan terlihat bersorak gembira dan berseru. Pangeran Aldros juga memuji para pasukan tentara bayaran. Ia berkata, kemenangan ini juga berkat tentara bayaran yang bertarung dengan berani di barisan depan. Pasukan tentara bayaran menyambut pujian itu dengan sorakan. Di balik euforia kemenangan itu, Parson berkata dalam hatinya, kita kehilangan lebih dari setengah pasukan dalam peperangan ini. Tapi meski begitu kemenangan ini adalah kemenangan semua orang. Banyak orang yang telah terselamatkan. Shin berpindah di mana para tentara bayaran telah berbaris rapi di depan Pangeran Aldros. Parson memberi aba-aba kepada prajurit di belakangnya. Seorang rekannya nampak mengawasi barisan yang dipimpin oleh Parson. Dalam benaknya Parson berpikir, kenapa ia harus terlihat mencolok di antara yang lainnya? Ia tenggelam dalam lamunannya, hingga tanpa ia sadari, Pangeran Aldros mendekatinya. Parson pun kemudian disapa oleh pangeran, tapi Parson masih larut dalam pemikirannya. Hingga salah seorang prajurit menyadarkannya. Parson, kau dipanggil. Siap, saya Parson, Pak. Jawabnya dengan lantang. Pangeran itu kemudian bertanya dan memastikan kalau ini pertama kalinya Parson ikut serta dalam peperangan. Parson kemudian mengiyakan pernyataan pangeran. Lalu pangeran menawarkan posisi sebagai pengawal pribadinya. Parson tersipu dan mencoba menolak dengan halus tawaran itu dengan berucap, posisi itu terlalu bagus untuknya yang hanya seorang petani. Ia lalu berkata bahwa dirinya belum pantas untuk posisi seperti itu. Pangeran Aldros tampak senang dengan cara Parson menjawab tawarannya yang terkesan sopan. Lalu Chul Ho alias Parson tersadar bahwa cara dia menjawab bukan seperti seorang rakyat jelata. Ia takut pangeran dan rekannya curiga. Ia kemudian mengubah ekspresinya dan meminta bayaran lebih kepada pangeran. Terlihat pangeran menunjukkan raut muka jijik dan berpikir semua tentara bayaran sama saja. Ia kemudian mengusir Parson dari hadapannya. Dengan segera Parson meninggalkan pangeran yang masih terlihat kesal karena ulahnya. Tampak rekan Parson menunjukkan rasa tidak senang kepadanya, mereka lalu berkata, apa kau mempunyai rencana lain bocah? Kau terlihat punya tujuan tertentu. Dalam batinnya Parson berucap bahwa ia tidak mau mendahului seniornya dan menimbulkan permusuhan dalam kelompoknya. Beberapa saat kemudian, waktunya untuk menerima bayaran dari kerja kerasnya mempertaruhkan nyawa. Sebuah kantong berisi beberapa koin emas sudah di tangan Parson. Tapi raut wajahnya masih ada perasaan rasa bersalah karena telah membunuh demi mendapatkan uang. Seluruh tubuhnya bergetar mengingat pertempuran hidup dan mati itu. Sambil berjalan ia berkata dalam hati, bahwa ia akan bertahan hidup sebagai Parson. Namun tiba-tiba notifikasi muncul. Simulasi tutorial telah berakhir. Kemudian muncul kembali notifikasi. Hadiah yang diperoleh dikurangi dengan hukuman di tutorial sebanyak 1%. Seolah tertarik kembali ke dunianya. Chul Ho telah berada di kamarnya dengan posisi terjatuh di lantai. Dengan raut wajah terkejut, Chul Ho berpikir bahwa mungkinkah Yatai bermimpi. Atau sebuah hayalan dirinya yang berusia 16 tahun berada di abad pertengahan.
Ia kemudian menyentuh wajahnya seolah untuk memastikan kenyataan. Dan ia tersentak ketika tiba-tiba sebuah koin emas menggelinding dari sakunya. Dengan wajah pucat ia memandangi koin tersebut. Koin yang menjadi bayaran dirinya sebagai parson. Kita kemudian diperlihatkan. Chul Ho kini telah berada di depan sebuah toko perhiasan. Sambil menatap dompetnya, ia lalu mengingat koin emas yang telah ia jual barusan. Dalam benaknya, ia mengira bahwa koin emas itu akan dihargai murah oleh pemilik toko. Diketahui koin itu dibayar dengan harga 1.240.000 won, atau setara dengan 1.070 dolar Amerika. Sambil berjalan ia memikirkan kembali kejadian yang telah dialaminya. Walaupun sebenarnya ia berterima kasih karena dapat menghasilkan uang lebih. Chul Ho kemudian berkesimpulan bahwa kejadian tersebut memanglah bukan mimpi. Orang-orang yang telah tewas dalam pertempuran itu semuanya nyata. Ia masih belum terbiasa dengan kejadian tersebut. Tangannya bergetar mengingat pertempuran itu. Lalu kemudian ponselnya bergetar, sebuah panggilan telepon masuk. Sose. Nama yang ada di situs misterius yang menawarkan pekerjaan. Ujar Chul Ho dalam pikirannya. Dengan sedikit keraguan, Chul Ho menjawab panggilan telepon itu. Terdengar suara wanita di seberang telepon berkata, "Selamat pagi Mr. Kang, kuharap harimu menyenangkan." "Ini dengan siapa?" "Sepertinya kau sudah mengetahui namaku," jawab Chul Ho. Wanita itu kemudian berujar, "Saya yakin Anda telah mendaftar di situs kami Tuan. Dapatkah kita bertemu hari ini?" Beberapa saat kemudian Chul Ho kini telah berada di dalam sebuah gedung perkantoran. Terlihat lantai 6 yang menjadi tujuan Chul Ho untuk menemui si wanita tadi. Chul Ho kini berada di depan lift. Dalam benaknya ia merasa telah membuat perjanjian dengan iblis. Ia merasa ragu dengan keputusannya menemui si wanita. Akan tetapi ia juga penasaran dengan apa yang telah dialaminya. Saat berada lift terbuka, Chul Ho disambut oleh seorang wanita dengan senyum ramah dan mengucapkan selamat datang kepadanya. Dengan sedikit gugup dan terpana dengan wanita cantik itu, Chul Ho lalu mengkonfirmasi lokasi keberadaannya. Ia kemudian berkata, "Ini benar kantor Sose?" Wanita itu kemudian mengiyakan pertanyaan Chul Ho. Chul Ho kembali mengingat bahwa suara di telepon tadi sama dengan suara wanita ini. Sebisa mungkin Chul Ho berusaha terlihat tenang dan bersikap kalem di depan wanita itu. Ia kemudian mengucapkan pujian kepada wanita itu. Sambil berjalan, dalam pikirannya Chul Ho mengira situasi yang akan ia hadapi akan menyeramkan. Ia membayangkan kalau wanita tersebut seperti iblis. Tapi tiba-tiba wanita di sampingnya itu membuyarkan lamunannya dengan berkata, "Ya ampun, siapa yang akan berpikir seperti itu? Itu sama sekali tidak stylish." Tampak Chul Ho menjadi tersipu malu karena hayalannya ditanggapi oleh wanita itu. Tapi kemudian Chul Ho merasa terkejut dengan perkataan wanita tadi. Dan si wanita hanya memandanginya dengan ramah. Sesampainya di depan pintu sebuah ruangan, wanita itu mempersilahkan Chul Ho untuk masuk. Ia mengatakan, "Presiden kami telah menunggu Anda di dalam." Sambil membuka pintu, dengan tersenyum, wanita tersebut lalu berkata kepada Chul Ho, "Koin emas yang kamu peroleh dari misi itu seharga 1.600.000 won. Harga jual yang telah kamu dapatkan dari toko tadi berada di bawah harga pasar." Chul Ho kembali dibuat kaget. Dalam hatinya, ia berkata, "Mereka juga bahkan tahu dengan detail harga koin emas yang baru saja saya jual." Wanita itu kemudian tersenyum dan menimpali Chul Ho dengan berujar bahwa itu semua adalah hal yang mudah bagi mereka. Mereka juga dapat membaca isi pikiran Chul Ho. Dengan masih terkejut, Chul Ho kemudian ditarik masuk oleh wanita itu. Dan mengatakan bahwa tidak usah khawatir Tuan Kang. Di dalam ruangan,
Seorang wanita berambut panjang dengan setelan jas dan rapi menyambut Chul Ho. Ia mengucapkan selamat datang dan tersenyum kepadanya. Chul Ho kembali terdiam dan terpana. Dalam benaknya ia berkata bahwa wanita di depannya itu terlihat seperti selebriti. Dengan senyum menawan, wanita itu membaca pikiran Chul Ho dan berucap terima kasih atas pujiannya. Chul Ho kembali terheran karena isi pikiran dapat diketahui juga oleh wanita itu. Wanita dengan rambut panjang itu kemudian memperkenalkan diri sebagai CEO perusahaan. Wanita itu adalah Won San Hee, dan juga sebagai administrator di situs pencari kerja. Keduanya pun berkenalan. Chul Ho dengan serius menanyakan, apakah itu mungkin? Seseorang dapat menjual jiwanya dalam membuat kesepakatan? San Hee membenarkan pertanyaan Chul Ho. Lalu Chul Ho kembali bertanya, apakah apa yang dialaminya itu adalah kenyataan? Dengan tatapan serius San Hee berkata kepada Chul Ho bahwa yang dialami Chul Ho kemarin, itu hanya tutorial. Perannya sebagai Parson hanyalah misi level 1, dan karena Chul Ho masih berada di level 1, maka informasi yang dapat diberikan juga terbatas. Chul Ho masih belum puas dengan jawaban si Sung Hee. Ia kembali bertanya bahwa mungkinkah dirinya hanya dipilih secara acak? San Hee lalu berkomentar dengan percaya diri, apa kami terlihat seperti perusahaan kecil yang memilih orang secara kebetulan? Ia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, sahabat Anda menggunakan identitas Anda untuk meminjam sejumlah uang. Dan tak lama berselang ibu Anda mengalami kecelakaan mengerikan dan menjadi koma. Karena ulah sahabat Anda tidak punya biaya untuk ibu Anda. Yah, bisa dibilang kami mengetahui banyak hal tentang Anda Tuan Kang. Sambil berdiri dengan raut wajah marah, Chul Ho kemudian berkata, apa yang kau inginkan dariku? Dalam pikirannya, Chul Ho sangat khawatir jika keluarganya akan menjadi sasaran dari perusahaan ini. Lalu San Hee kemudian berkata kepada Chul Ho yang masih larut di pikirannya. Tenang saja Tuan Kang, percayalah kami tidak akan menyentuh keluargamu.